Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Kali ini kita akan berbincang bagaimana menghitung biaya kesehatan keluarga. Bersama saya telah hadir Ibu Nelly Husnayati, Vice President Director dari Manulife Indonesia. Bu Nelly, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Chandra. Bu Nelly, ini berbicara mengenai menghitung biaya kesehatan keluarga. Ya. Sebetulnya perlu tidak sih Bu? Kan kita tidak tahu kapan kita akan sakit. Iya, justru karena kita tidak tahu kapan kita akan sakit, maka sangat perlu sekali kita mempersiapkan dana untuk nanti kalau terjadi ada salah satu anggota keluarga atau bahkan kita yang sakit, dana itu ada untuk membayarkan biaya kesehatan tersebut. Kiranya apa sih poin terpenting dalam menghitung biaya kesehatan keluarga, Bu? Ya, dalam menghitung biaya kesehatan keluarga sebenarnya tidak ada angka yang persis harus berapa, tapi dilihat dari kita ambil indikator misalnya begini, biaya kesehatan itu ya, semakin meningkat nih setiap tahunnya. Orang periksa ke dokter yang tadinya mungkin bisa terjangkau sekarang jauh lebih mahal. Mungkin saya kasih contoh, apabila kita seseorang kena penyakit diabetes gitu ya, untuk biaya periksanya aja, biaya dokternya aja mungkin sudah kena hampir 1 juta. Belum lagi obatnya, belum lagi kalau ada tindakan-tindakan lanjutan. Ini baru satu. Tapi kalau orang mungkin kena penyakit jantung harus periksa. Jadi periksanya aja ke dokter itu sudah mahal sekali. Oke, kalau misalnya kita memiliki di keluarga ya Bu ya, keturunan ada penyakit tertentu. Itu memang harus kita waspadai. Kita harus menghitung biayanya terlebih dahulu ya untuk mengantisipasi. Betul. Jadi kira-kira kalau dia udah memang punya penyakit dan lain, kita harus tahu bahwasanya ini nanti akan memerlukan biaya yang luar biasa besar ke depannya. Antisipasi itu yang memang lebih penting. Kalaupun kita sehat dalam satu keluarga, tidak tertutup kemungkinan satu waktu akan mungkin sakit dan lain-lain. Karena kan kita nggak pernah bisa tahu kapan sakit dan lain. Kita tetap tentu harus menjaga kesehatan kita gitu ya. Sehingga perlu sekali masyarakat kita semua menyadari bahwasanya perlu kok kita menyisihkan sedikit dari income kita untuk nanti satu waktu kita membayar biaya kesehatan tersebut. Oke Bu, Nelly kan tadi sebutkan memang ini biaya kesehatan naik tiap tahun ya Bu ya. Kalau memang kita memiliki riwayat penyakit kritis, penghitungannya bagaimana? Berapa yang harus kita persiapkan? Kalau kita mempunyai riwayat tersebut, untuk mempersiapkan sendiri kurang lebih nih misalnya, katakanlah contoh ya, salah satu kalau kita sampai harus misalnya melakukan tindakan operasi katakanlah bypass, mungkin karena penyumbatan dan segala macam, itu biayanya hitungannya sampai ratusan juta gitu Mbak Chandra. Jadi besar sekali gitu ya. Jadi kita harus bisa menyisihkan. Tapi itu kalau dia punya misalnya riwayat jantung. Tapi orang yang sehat pun gitu ya, satu waktu bisa saja terkena, misalnya yang sering kita lihat orang usia muda terkena serangan jantung atau penyumbatan, penyempitan pembuluh darah dan lain-lain. Jadi tidak harus dia punya satu riwayat kesehatan seperti itu gitu. Nah, ini yang perlu kita antisipasi ke depannya. Oke, untuk mengantisipasinya kiranya cara yang paling tepat untuk mempersiapkan dana yang tidak sedikit nih ya Bu untuk biaya kesehatan kita di kemudian hari bagaimana? Nah, sekarang banyak sekali program-program asuransi kesehatan melalui perusahaan asuransi tentunya yang dia bisa membeli program-program asuransi kesehatan itu. Dia lihat, oh saya punya keluarga, punya misalnya anak 2, anak 3. Nanti dia beli program untuk yang dia ingin, misalnya kalau sampai ada satu anggota keluarga yang harus dirawat, dia tinggal pilih mau ambil misalnya program room and board atau rawat inap yang berapa nih. Kemudian nanti di situ akan ada schedule-nya, biaya operasi berapa, biaya dokter berapa, biaya obat-obatan berapa dan segala macam. Nah, baru nanti dihitunglah berapa preminya yang dia harus bayar. Tidak perlu harus bayar seabrek-abrek dari sekarang, dia cukup bayar premi yang relatif bisa terjangkau untuk nanti satu waktu tiba-tiba ada satu anggota keluarganya harus dirawat rumah sakit, itu langsung di-cover oleh perusahaan asuransinya. Baik Bu Nelly, terima kasih atas informasinya dan Sama-sama, semoga juga informasi tadi bermanfaat bagi Anda pemirsa. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa.